Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my class. Kemarin kita sudah belajar tentang bunyi ya. Bunyi dapat didengar oleh indera telinga. Coba pegang telinga kalian. Ada apa sih di telinga kalian? Kok kita bisa mendengar suara ya? Hari ini kita akan mencoba mencari tahu bagian-bagian telinga agar kalian mengetahui bagian-bagian telinga dan apa fungsinya. Ayo kita mulai, check it out. Bagian-bagian telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ada apa saja sih di telinga bagian luar, tengah, dan dalam? Yuk kita cari tahu. Telinga bagian luar. Nah, ini ilustrasi telinga kita ya. Di telinga bagian luar ada daun telinga. Nah, ini daun telinga yang tampak di luar ya. Kemudian ada lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Nah, lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Kemudian ada telinga bagian tengah. Ada gendang telinga, tulang telinga, dan saluran eustasius. Tulang telinga terdiri dari 3 tulang-tulang kecil, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada gendang telinga, yang berfungsi untuk mengantarkan suara ke tulang telinga dan sebagai pelindung dari bakteri, air, dan benda asing lainnya. Kemudian ada saluran eustasius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Nah, ini bagian-bagian tulang telinga. Ini perjelas ya. Yang ini tulang martil, yang ini tulang landasan, dan ini adalah tulang sanggurdi. Kemudian ada telinga bagian dalam yang terdiri dari rumah siput atau koklea, ada saluran setengah lingkaran, dan ada saraf audiotori. Ada rumah siput yang memang bentuknya seperti rumah siput ya, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Kemudian ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh. Dan ada saraf audiotori yaitu yang akan mengantarkan suara ke otak. Jadi begini ya bagian-bagian telinga itu yang lebih komplitnya. Ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, tulang telinga, saluran setengah lingkaran, saluran eustasius, rumah siput atau koklea, dan saraf audiotori. Bagaimana cara kerja telinga? Bagaimana bunyi dapat didengar oleh kita dan kita bisa tahu bunyi apa itu? Pertama, bunyi atau suara akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian masuk ke lubang telinga. Setelah itu ke gendang telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga inilah kemudian diteruskan melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian getaran itu diteruskan ke rumah siput. Di rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Kemudian suara ke saraf pendengaran atau saraf audiotori, lalu menuju ke otak. Dan akhirnya di otak akan diterima lalu diterjemahkan sesuai dengan bunyi apa yang kita dengar. Ulang ya, pertama bunyi atau suara ditangkap oleh daun telinga,
lalu bunyi masuk ke lubang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga, kemudian dari gendang telinga bunyi teruskan ke tulang telinga, lalu ke rumah siput, dari rumah siput ke saraf pendengaran, dari saraf pendengaran lalu menuju otak. Nah, di otak inilah suara akan diterjemahkan sehingga kita bisa tahu suara apa itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Telinga juga dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguannya diantaranya adalah ada otosklerosis, yaitu kelainan tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan ketulian. Lalu ada otitis. Otitis adalah infeksi pada bagian telinga, bagian luar dan tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga berbentuk nanah pada rongga telinga. Telinga harus dijaga dengan baik agar tetap sehat, agar kita bisa mendengar suara dengan jelas. Cara merawat telinga. Pertama, bersihkan telinga dengan benda yang halus, misalnya kapas. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau korek api. Hindari suara bising, karena kebisingan tinggi atau suara yang berisik yang terjadi dalam waktu yang lama dan sering akan merusak telinga. Akibatnya akan menjadi tuli. Lalu, kurangi memakai earphone. Karena earphone menyebabkan banyak kuman yang masuk ke telinga kita dan kita juga mendengar suara yang terlalu keras hingga akan merusak gendang telinga. Dan periksalah ke dokter THT minimal 6 bulan sekali. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Kalau belum, boleh komen di bawah ya. Atau boleh langsung tanyakan ke ibu. Sekarang tugas kalian di rumah. Kerjakan halaman 54, bagian ayo jawab nomor 1 sampai nomor 5. Dan ayo berlatih hanya menyebutkan bagian-bagian telinganya saja. Oke, sudah selesai penjelasan ibu. Bagaimana? Kalau kalian masih belum mengerti, boleh komen di bawah atau boleh langsung tanyakan ke ibu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam untuk ayah bunda di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Love ya.